Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom yang di rumah juga yang beribadah secara online, Shalom. Dan saya percaya hujan berkat bukan hanya diturunkan Tuhan untuk membasahi bumi ini, tetapi hujan berkat, hujan kasih karunia, hujan damai sejahtera dan juga hujan sukacita juga saat ini tengah Tuhan bagikan buat setiap kita. Tengah Tuhan bagi-bagikan buat setiap kita, baik yang beribadah secara onsite maupun yang saat ini beribadah secara online di rumah. Dan minggu ini sesaat lagi beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat dimana Tuhan menghadirkan sukacita dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini bersukacita. Amin. Boleh bangkit berdiri, kita akan bersukacita bersama-sama. Boleh kasih salam kanan kiri, bagikan sukacitamu buat orang-orang terkasih yang ada di sebelahmu saat ini. Bagikan sukacitamu dengan memberikan salam kasih, memberikan salam damai sejahtera, memberikan senyum yang terbaik, berbagi damai sejahtera, berbagi kebahagiaan. Karena sukacita itu bukan cuma Tuhan hadirkan untuk kita secara pribadi, tapi juga untuk kita bagikan ke seluruh dunia. Inilah saat bersukacita. Haleluya. Mari kita nyatakan, sama-sama kita pujikan. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Ini saat bersukacita. Sukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan. Sama-sama mari kita sorakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, dalam baiknya, amin. Bersukacita, kami amini dan kami imani, amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita. Mari sama-sama kita masyurkan kebesaran kasih karya Tuhan. Mari sama-sama kita masyurkan kebesaran namanya. Keselamatan telah datang. Ini saat bersukacita. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan, pemulihan. Sama-sama mari kita sorakan. Haleluya, amin, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baitnya, amin. Bersukacita, sukacita. Kami amini Tuhan sukacitamu, amin. Gereja Tuhan, sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan di hadapan Tuhan ya, bahwa inilah saat sukacita yang Tuhan berikan. Saat bersukacita, masyurkanlah kebesaran karya-Nya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah kita terima bersama-sama. Ini saatnya Tuhan. Inilah saat bersukacita, masyurkanlah kekudusan nama.
asik memuji Tuhan. Hey, sama-sama mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka cita karena kasih kebaikannya, bersuka cita karena kasih karunia-Nya. Yuk kita sorakan haleluya, haleluya. Kita bersuka cita karena kita percaya Tuhan kita yang kita sembah, Dia lahir untuk setiap kita, memberikan keselamatan bagi saudara, bagi setiap yang ada di tempat ini dan juga bagi saya. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai karena Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit membawa keselamatan bagi setiap kita. Hey, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama, gereja Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia siapa? Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas, dan Dia turun sebagai firman Allah yang hidup, yaitu firman Allah yang turun ke bumi. Amin. Dari sama dengan manusia, Dia Yesus, sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus dosa. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapakah Dia? Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Baik kudus, sama-sama nyatakan, sebab Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang dari sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus. Katakan sekali lagi, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, dan jadi sama dengan manusia. Siapa Dia? Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Katakan Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi Sang Penebus. Sama-sama kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tepuk tangannya boleh di atas kepala bagi Tuhan. Kita masih mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau berglori-glori bagi Tuhan. Kita sama-sama masih mau bersuka cita di dalam Tuhan. Hey! Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory,
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum duduk, bagikan glory sukacita sekali lagi yuk. Buat yang ada di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan, aku bersukacita karena Tuhan Yesus lahir bagi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Dia. Kita mau menyembah Dia. Yesus yang telah lahir untuk membawa keselamatan bagi dunia ini. Dan syaratnya simple, syaratnya mudah, percaya. Sama-sama mari kita lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan. Kita mau memuja Dia. Kita mau mengangkat tangan, mau mengangkat hati, mengangkat suara bagi Dia, Yesus. Kami puja, Kau yang kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, Kau yang kami tinggikan, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Pujian kemuliaan ditinggikan dan dipuji. Sama-sama mari sembah puji Dia. Sembah dan puji melalui kata-Mu. Sembah puji kami Yesus melalui kata-Mu. Sembah dan puji melalui kata-Mu.
tahta kudus-Mu Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. tahta kemuliaan-Mu Bapa. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan Baik kudus, dengan segenap hati dan iman, mari sama-sama. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. memenuhi tahta kudus-Mu dengan sembah puji kami Sembah Tuhan. dan puji penuhi tahta-Mu. Kau layak terima kemuliaan, Kau layak terima segala sanjungan Tuhan, Kau layak terima segala kehormatan kami. Sebab nama-Mu terbesar, sebab nama-Mu terindah, sebab Kau Raja di atas segala raja. Tiada yang seperti Engkau, kedahsyatan-Mu Yesus, kebesaran karya-Mu, kebesaran nama-Mu. Tiada yang seperti Kau Yesusku, kedahsyatan kuasa-Mu, kedahsyatan kasih-Mu. Kau ajaib, segala sembah hormat bagi-Mu Yesus, segala puji-pujian bagi-Mu Yesus, segala kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Raja yang termulia. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan segala-galanya.
pujian sembahmu kehadapanmu. Mari bawa pujian sembah yang terbaik di hadapan tahta kudusnya. Irabaya karata shakarabarata karata shelaramana tasere Irabaya rabarata shere Irabana tana maya ramalara shekere binana tana sonara Lamarabaya nata suri biribanana shekina manato Lakina mahana tara sherebi Luira cara marara Iramoyara siramayara Laramayara seira kiramaurana seriri Iravara takara siriri Lona mayara mara she Iravara sakara bahana tasikiri. Kami tahu Tuhan, keselamatan-Mu ada dalam hidup kami. Engkau lahir membawa keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi apapun, sebab hidup kami sudah diselamatkan di dalam iman kami. Seorang putra telah lahir. Amin. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia, sambutlah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, bertata selamanya. Allah yang kekal, Raja damai. Amin.
tempat dudukmu dan katakan, Penasehat ajaib, oh penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita, Sikira balataka syakara lamalaka sakara lama. Sang Bapa yang kekal, Oh Raja damai bagi setiap kami. Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Katakan Allah Immanuel, Allah Immanuel, Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sekali lagi yang percaya katakan, Engkau Allah yang berimmanuel atas kami. Yesus Kristus Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada juru selamat selain daripada Engkau. Dan Engkau Allah yang sudah berimmanuel bagi setiap kami Bapa. Engkau yang sudah menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang sudah mengutus firman-Mu, Logos-Mu itu Bapa, untuk nuzul menjadi daging, untuk menyelamatkan kami umat manusia Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami. Cinta-Mu tidak pernah putus bagi kami. Damai sejahtera yang melimpah atas setiap kami. Kau limpahkan Bapa, Kau curahkan Bapa. Sekeras apapun angin sakal meniup perahu kami, asal bersama Kristus. Asal bersama Kristus, kami akan cakap menanggung segala perkara. Sebab roh Allah yang ada di dalam hidup kami itu jauh lebih hebat, lebih kuat, lebih perkasa dari apapun yang ada di depan mata kami Bapa. Engkau juru selamat atas rumah tangga kami, juru selamat atas pekerjaan kami, juru selamat atas hidup kami, juru selamat atas roh, jiwa, dan tubuh kami Bapa. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang satu, Allah yang esa, yang sepakat sama-sama kita aminkan bersama. Amin. Sekali lagi kita aminkan bersama. Amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri muka belakang penjenengan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal bagi kita sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, sukacita semua, sehat-sehat semua, diberkati Tuhan, amin. Apapun dunia boleh katakan hari-hari ini, tapi bersama Kristus Tuhan kita, Juru Selamat hidup kita, kita akan tetap cakap menanggung segala perkara yang sepakat, katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada sore hari ini, sama dengan ibadah pagi tadi, Dia datang mewujudkan kasih-Nya. Kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab bisa membukanya, dan kita akan bacakan ayat ini, satu ayat yang sudah amat sangat familiar ini. Kita bacakan dengan suara yang lantang, suara yang keras. Sudah mendapat semua? Halo? Sudah dapat semua? Pada hitungan yang ketiga kita mulai, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat ini merupakan salah satu dari bejibun ayat yang berbicara tentang kasih Bapa, yang merupakan esensi daripada kekristenan. Ayat ini merupakan intisari, salah satu intisari, inti pokok dari apa yang disebut dengan kekristenan.
ketika 66 kitab yang kita miliki ini, 39 kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleaki, maupun 27 kitab Injil maupun surat-surat Rasul Paulus dan surat para murid, yang berjumlah total 66 kitab ini kita peres, kita saring, kita ayakin akan muncul sepasang kalimat kasih Bapa. Esensi kekristenan kita adalah kasih Bapa yang dinyatakan lewat pribadi Kristus Tuhan. Masalahnya, pertanyaannya, apakah keyakinan yang kita imani, esensi keyakinan kita ini benar-benar berasal dari Allah atau sekedar dogmatis semata, sekedar klaim-klaim agamawi semata, sekedar doktrin-doktrin agamawi semata, atau benar-benar berasal dari satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa Yod-Heh-Vav-He. Malam hari ini saya rindu mendasari apa yang kita imani ini dengan satu landasan yang kuat dan dengan satu dasar yang mendasari apa yang menjadi keyakinan kita, bahwa apa yang kita yakini adalah kebenaran. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-34 dan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-39. Sebelum kita belajar bersama-sama mengenai apa itu kasih Allah dan penjabarannya, saya rindu mendasari apa yang kita yakini, bahwa yang kita imani sampai hari ini adalah kebenaran. Sebelum saya bacakan 5 ayat ini, saya rindu berbagi kepada panjenengan bahwa Alkitab yang kita miliki ini adalah kitab yang kontekstual. Kitab yang tidak bisa asal comot satu ayat tekstual kemudian kita baca, kita pahami, kita tafsir semau gue, mboten saged. Ayat-ayat ini ayat yang saling berhubungan dengan ayat-ayat di atas maupun di bawahnya. Demikian pula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ini secara kontekstual berhubungan erat dengan apa yang dikatakan sejak pasal yang pertama. Kisah ini, peristiwa ini dicatat oleh Lukas, Santo Lukas. Ada latar belakangnya, ada sejarahnya, ada sebab musababnya. Kalau saudara-saudara kita kaum muslim berkata ada asbabun nusulnya. Sebab musabab terjadinya peristiwa ini, sebab musabab adanya peristiwa ini yang kemudian ditulis oleh Santo Lukas. Kalau kita baca mulai pasal yang pertama. Para murid yang sejak awal sempat rontok imannya, gugur imannya. Di hadapan mereka, Yesus Kristus yang mereka sebut tidak saja sebagai guru mereka, nabi mereka, tapi yang juga mereka imani sebagai Sang Mesias yang dijanjikan sejak para nabi ribuan tahun sebelumnya. Mereka yakini inilah pribadi yang dijanjikan, yang dinubuatkan. Tetapi 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi di hadapan mereka, guru mereka bernama Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Bukan kata orang, bukan dari mulut ke mulut yang mereka dengar, tapi dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka menyaksikan guru mereka, nabi mereka, Mesias mereka mati. Dan hal itu menjadikan iman mereka rontok. Pengharapan mereka menjadi habis lenyap, hopeless lah mereka. Dan di Minggu Paskah, Kristus bangkit. Membawa satu pengharapan yang luar biasa dan para murid menyambutnya dengan heboh. Iman mereka kembali nongol, iman mereka kembali membuncah. Dan iman mereka semakin kuat ketika Yesus berjanji untuk kedua kalinya akan memberikan Sang Penolong, Sang Parakletos untuk menolong para murid, menyertai para murid. Nanti panjenengan bisa baca di rumah sepanjang Yohanes 14, 15, 16, sepanjang ketiga pasal itu.
Kristus menjanjikan seorang penolong yang lain. Dan janji itu diulang sebelum pra-Yesus naik ke surga. Di hadapan para murid, Yesus menjanjikan, kamu sekalian akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan 10 hari kemudian di hari Pentakosta, nubuatan itu, janji itu pun digenapi. Mereka menerima urapan Roh Kudus. Roh mereka semakin berkobar, roh mereka semakin menyala, mereka lebih berapi-api. Karena Roh Kudus menyertai mereka. Kesaksian mereka pun mereka wartakan, mereka beritakan bahwa Kristus sudah mati tapi kemudian bangkit. Dan ternyata hal itu mendukakan, membuat luka hati orang-orang Yahudi yang notabene menyalibkan mereka 50 hari yang lalu. Mereka sakit hati, mereka luka hati. Karena mereka anggap Yesus adalah sang penghujat Allah, pengajar sesat di hadapan orang-orang Yahudi. Yesus yang mereka salibkan dianggap hidup, disebut bangkit lagi oleh para murid. Dan mereka berikhtiar untuk menghambat, menghalau, menangkapi para murid, kemudian mengadili dan kalau bisa memenjarakan bahkan membinasakan mereka. Latar belakang kisah ini seperti itu. Para murid salah duanya adalah Yohanes dan Petrus yang dengan berani berkata, Kristus mati dan bangkit, kamilah saksinya. Mereka ditangkap, kemudian dibawa ke sebuah mahkamah agama dan salah satu pemuka mahkamah agama bernama Gamaliel, seorang dosen, guru besar para rabi-rabi Yahudi. Salah satu muridnya Gamaliel adalah Rasul Saulus. Rabi Saulus yang kita kenal kemudian hari berganti nama menjadi Paulus. Seorang yang begitu dihormati, dihargai karena kapasitasnya sebagai seorang guru besar para rabi Yahudi. Meminta untuk Yohanes dan Petrus untuk sementara waktu keluar dari ruang sidang. Mereka mengadakan sebuah rapat pleno, rapat terbatas di antara anggota Sanhedrin, anggota mahkamah agama. Apa yang dikatakan oleh Gamaliel? Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Apa kata Gamaliel? Sesudah itu ia berkata kepada sidang, hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut, tetapi ia dibunuh dan cerai beralah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai beralah seluruh pengikutnya. Sebelum Kristus muncul, sudah ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias. Mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat kepada banyak orang-orang Yahudi. Dan firman Allah mencatat, kisah ini mencatat, Teudas maupun Yudas, ketika mereka dibinasakan, mereka mati, maka tidak saja pengikutnya yang habis lenyap, tapi pengajarannya juga hilang, hancur, tidak ada lagi. Kalau kemudian muncul pengajaran baru yang mengatasnamakan Yesus Kristus sebagai Sang Mesias yang mati dan bangkit, kata Gamaliel, biarin aja. Toh nanti kalau keyakinan ini bukan dari Allah, keyakinan ini akan lenyap. Apa kata ayat yang ke-38? Karena itu aku berkata kepadamu, kata Gamaliel, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini.
Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, rekayasa manusia, karangan manusia, dongeng yang dihembuskan oleh manusia belaka, tentu akan lenyap. Tetapi ayat yang ke-39 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-5. Kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima. Apa yang terjadi dengan esensi dari kekristenan? Apa yang terjadi dengan kekristenan sampai detik ini? Apakah kekristenan lenyap? Halo? No. Mboten. 2000 tahun sudah kekristenan yang lahir dari rahim Yudaisme. Dari keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bernama Yudaisme. Kita ini, Kristen ini adalah sekte terbesar, sempalan terbesar dari agama keyakinan yang bernama Yudaisme. Jadi kitab yang kita pegang ini, Alkitab Perjanjian Lama, sama persis sekalipun susunannya berbeda, tapi sama persis dengan kitabnya orang Yahudi yang bernama Tanakh. Sama plek, persis ketiplek. Hanya saja mereka tidak mengimani apa itu kitab Perjanjian Baru. Sampai hari ini kekristenan masih eksis, kekristenan masih kuat, bahkan menjadi agama dengan populasi terbesar di muka bumi. Artinya apa? Apa yang panjenengan dan saya yakini, imani, benar-benar berasal dari Allah yang benar, yang sepakat katakan amin. Dan ternyata sejarah pun mengesahkannya, memvalidasinya, memverifikasinya sebagai keyakinan yang sejalan, seiring, beriring dengan sejarah. Kematian Kristus Yesus gak perlu kita buktikan dengan Alkitab. Gak perlu buka Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Yohanes untuk membuktikan Kristus mati, gak perlu. Gak perlu panjenengan harus jadi Kristen, seseorang harus jadi Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus mati di salib. Kenapa? Sejarah membuktikan. Orang-orang Yahudi, salah satunya bernama Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, mencatat dalam bukunya The Antiquities bahwa Yesus Kristus mati. Demikian pula dengan politisi Romawi bernama Cornelius Tacitus yang nongol sekitar tahun 65 hingga 110 Masehi dalam bukunya The Annals, mencatat, mendokumentasikan seorang bijak bernama Kristo yang tentu merujuk kepada Kristus, mati dengan penghukuman yang amat sangat sadis, di extreme penalty dikatakan demikian, di bawah prokurator Pilatus. Talmud Babilonia Sanhedrin 43a pun mencatat, kumpulan tafsir para rabi Yahudi, fatwa-fatwa Yahudi pun mencatat mulai abad ke-3-4 Masehi bahwa Yesus Kristus sudah telah mereka salibkan. Lalu kemudian 600 tahun kemudian kalau nongol, kalau muncul satu keyakinan, satu kepercayaan yang mengklaim dirinya sebagai wahyu Allah berkata, Yesus boten mati, Yesus tidak disalib, tapi diangkat ke surga. Apa pandangan kita sebagai orang Kristen? Galatia pasal yang pertama, surat Galatia pasal yang pertama, ayat yang ke-8, ini wanti-wanti, ini nasihat dari Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Injil yang mereka beritakan pada waktu itu bukan berupa buku seperti ini. Bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, boten, bukan. Injil adalah kabar sukacita menurut bahasa Yunaninya,
Kabar baik, warta baik, yaitu Allah yang Maha Kasih itu mengutus putranya yang tunggal untuk mati menebus manusia dari dosa. Itu Injil yang diberitakan oleh para rasul. Dan kalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa Paulus katakan? Terkutuklah dia. Keyakinan kita diverifikasi, disahkan secara tidak langsung oleh apa yang disebut dengan sejarah. Ada begitu banyak data-data naskah kuno yang menguatkan, mendukung kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang menjadi esensi kekristenan? Bukan sekedar hoax, bukan dongeng, bukan mitologi, bukan legenda, tapi benar-benar berasal dari Allah yang esa, Allah yang benar. Kita masuk dalam topik bahasan kita, Yohanes 3 ayat 16. Ada sebuah pertanyaan yang bertanya, yang berkata, bro, bukankah Allah itu maha kuasa, maha pengampun? Ngapain harus repot-repot? Ngapain harus susah-susah turun ke dunia menjadi manusia, mati bagi umat manusia? Bukankah Allah yang maha kuasa cukup berkata, aku mengampuni kalian semua umat manusia, selesai, habis perkara? Di samping Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Dia Allah yang maha adil. Keadilannya menuntut setiap manusia yang melanggar tata tertib, hukum, undang-undang sorga harus menerima hukuman, yaitu mati kekal. Kejadian 2, 16-17 berkata, seluruh buah pohon di taman ini, di Firdaus ini menjadi milikmu Adam dan Hawa. Makanlah sepuasmu, kerjakanlah sebisamu, semampu. Tapi jangan sekali-kali kamu mendekati pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman ini. Bahkan menjamah apalagi memakainya, sebab ketika kamu memakainya kamu pasti akan mati. Demikianlah undang-undang sorga. Dan ternyata Adam lebih memilih suara hatinya, memilih kehendak bebasnya untuk ambil itu buah dan berujung mati kekal. Mati kekal sampai keturunan Adam ujungnya akan mati kekal. Kasih Allah menghendaki hal yang berlainan. Kasih Allah menghendaki setiap yang percaya, setiap umat-umatnya yang diciptakan serupa segambar dengannya. Gak ada satupun yang mati binasa, dihukum dalam kekekalan. Tetapi harus ada substitusinya, pribadi yang menggantikannya. Kalau kita belajar tentang konsep pengorbanan, hewan korban di zaman Israel kuno, kita akan melihat orang-orang Israel ketika mereka harus melakukan upacara penghapusan dosa, mereka harus mengorbankan seekor domba jantan berumur 1 tahun yang bersih mulus bulunya, tidak ada koreng, tidak ada boleng, tidak ada satu kutil pun nempel di tubuhnya. Harus mulus tanpa celah. Kalau domba, kambing gampang. Tapi yang mau ditebus itu manusia. Harus ada manusia pengganti untuk dikorbankan. Pertanyaannya, adakah manusia di muka bumi ini yang suci, tak berdosa dan tak mengenal dosa? Jawabnya mboten wonten. Hanya satu pribadi pemilik sorga, yaitu Allah itu sendiri, yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa. Masalahnya ketika Allah turun dengan segala kedahsyatannya, kita manusia pasti akan mati, gak kuat menerima kemuliaan Tuhan.
Karena itu dia utus sang firman-Nya. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, dia utus sang firman-Nya yang ada sejak awal, sejak semula bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. Terjemahan yang lebih tepat berkata, dan firman itu telah menjadi daging, berinkarnasi. Dia utus sang firman untuk mati bagimu dan bagiku, mengambil atau menambah kodrat kemanusiaan di dalam dirinya, diri Allah ini, dan taat sampai mati di atas kayu salib, kata Filipi 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Itulah kasih Allah kita. Dan pertanyaan berikutnya, apa wujud kasih Allah? Apa wujud kasih Allah kepada setiap kita? Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Mbak Wiwit akan bacakan ayat ini bagi kita sekalian. Apa wujud kasih Allah kepada kita? Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Namanya Yesus. Yesus adalah nama Yunani, bukan nama Ibrani, sehingga orang-orang Israel tidak kenal nama Yesus. Mengapa disebut Yesus? Karena Alkitab yang panjenengan dan saya punya ini, autografnya, bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Pertanyaannya lagi, ngapain bahasa Yunani? Bukankah Yesus tinggal di Israel yang notabene juga pakai bahasa Aram, bahasa Ibrani atau Hebrew? Ngapain harus ditulis dalam bahasa Yunani? Bahasa Yunani sudah dipakai sejak kurang lebih 3 Masehi. Sebelum 300 tahun sebelum Masehi, ketika Alexander Agung menancapkan kuku-kuku kekuasaannya mulai dari Timur Tengah hingga India. Bahasa Yunani dipakai sebagai dialek koine, sebagai lingua franca, bahasa sehari-hari yang harus dipergunakan, dipakai oleh orang-orang di Timur Tengah, khususnya juga orang-orang Galilea. Karena itu Yesus ketika mengutus para murid untuk mewartakan, memberitakan Injil, pada ujungnya Alkitab yang panjenengan dan saya punya pun ditulis dalam bahasa Yunani. Dan nama Yesus pun berasal dari bahasa Yunani yang bahasa aslinya bernama Yeshua Hamasiah atau Yehosua, berasal dari akar kata Yehua sang juru selamat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11, Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11 berkata demikian. Akulah Tuhan, dalam autografnya berkata, akulah Adonai atau Yod-He-Vav-He, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku, tidak ada juru selamat selain dari Bapa Yod-He-Vav-He. Dari satu-satunya Allah yang benar yang diterjemahkan oleh Alkitab, oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai nama Tuhan. Tidak ada juru selamat lain. Hanya Bapa Yahweh itulah juru selamat kita. Lalu kalau Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 berkata demikian. Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Katanya satu-satunya juru selamat hanya Bapa Yahweh. Lalu kenapa penghuni sorga bernama malaikat mengabarkan kepada para gembala-gembala di Migdal Eder, juru selamat sudah lahir, Kristus di kota Daud. Tidak lain, tidak bukan.
Dialah Bapa Yahweh yang mengutus sang firman-Nya untuk nuzul menjadi daging, yang lahir 2000 tahun yang lalu di kandang domba di kawasan Migdal Eder. Lalu kalau orang berkata, aduh amat hinanya, Allah yang maha suci maha mulia lahir di kandang yang hina. No. Bapak Ibu Saudara, adat Yahudi waktu itu jangan kita samakan dengan tradisi kita hari ini. Yang namanya kandang jangan Anda bayangkan seperti gubuk seperti yang di Indonesia. Apalagi di kawasan yang disebut Migdal Eder, berjarak kurang lebih sekitar 1 mil dari Bethlehem. Kawasan ini sebagai pensuplai hewan-hewan korban, hewan-hewan yang sudah dipilih. Jadi para gembala itu pun bukan gembala biasa, bukan gembala rumahan biasa. Mereka adalah imam-imam di bait sucinya Allah. Mereka menggembalakan domba-domba pilihan yang tiap hari, tiap waktu dikorbankan. Gak peduli pagi, siang, sore, malam, gak peduli musim apapun. Tiap hari kambing domba itu yang mulus, yang suci, yang bersih harus mereka korbankan. Dan Anda bisa cari di Injil Lukas, para gembala tidak ada satu pun yang bertanya, di kandang domba mana? Karena mereka tahu di Migdal Eder itu banyak goa sebagai kandang tempat memelihara domba. Mereka enggak perlu bertanya kandang domba yang mana karena lokasinya sudah jelas. Kandang domba yang ada di Migdal Eder. Kandang domba tempat para gembala-gembala bait Allah merawat domba-domba pilihan. Jadi bukan sembarang kandang. Bukan kandang seperti yang ada di bayangan kita, kandang di Indonesia seperti gubuk, mboten, bukan. Kandang zaman itu seperti goa tempat mereka berlindung, berteduh, merawat domba-domba. Allah yang kasih itu sudah mewujudkan kasih-Nya, menyelamatkan manusia dengan turun sebagai manusia untuk mati dan bangkit. Yang kedua, wujud kasih Allah itu seperti apa? Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, nanti Mbak Wiwit akan bacakan bagi kita sekalian. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, sejalan dengan apa yang dinubuatkan, dijanjikan lewat Nabi Yesaya. Kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, di sana berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Cocok, match, sejalan dengan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 yang berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, beserta kita, berimmanuel atas kita. Tidak saja 2000 tahun yang lalu dia berimmanuel atas setiap para gembala, tapi hari ini dia juga berimmanuel atas rumah tanggamu, dia berimmanuel atas pekerjaanmu, dia berimmanuel atas segala tantangan hidupmu. Dia beserta atas engkau. Dan Allah yang kita punya bukanlah Allah yang sekedar omdo, omong doang tanpa bukti. Ribuan tahun sudah dia berjanji ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dia katakan kepada ular, keturunanmu akan bermusuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu, hai ular, dengan keturunan wanita itu, perempuan itu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya.
keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki. Orang Israel menganut paham patrilianis, keturunan berdasarkan garis keturunan ayah. Tapi Allah menyebut keturunan perempuan itu spesial. Tidak ada campur tangan sperma lelaki. Keturunan yang suci kudus yang akan meremukkan kepala si ular. Tapi keturunan perempuan itu akan diremukkan tumitnya. Tumit berbicara tentang Yakub. Yakub yang ketika lahir setelah kakaknya Esau, saudara kembarnya, lahir dengan memegang tumit kakaknya. Keturunan Yakublah Allah turunkan sang Mesias. Nabi Yesaya menubuatkan tentang Mesias. Nabi Daniel pun menubuatkan tentang Mesias. Abraham pun menubuatkan Mesias. Musa pun menubuatkan Mesias. Nabi Mika, Nabi Zakaria pun menubuatkan Mesias. Dan Allah yang panjenengan dan saya sembah sekali lagi bukan Allah yang omdo belaka. Dia mewujudkan kasihnya, tidak utus orang lain, tidak utus pribadi lain, tapi dia mengutus dirinya sendiri. Mengutus sang firman yaitu Allah sendiri itu. Nuzul menjadi manusia. Nanti kalau panjenengan berkata, "Loh gimana Allah kok mengutus dirinya sendiri?" Kalau kita nanti belajar tentang Trinitas, kita akan paham bagaimana Allah mengutus sang firman yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah bukanlah Allah yang omdo, yang hanya obral janji. Seperti tadi pagi saya bertanya kepada kaum terkuat di bumi ini. Emak, kalau kita bicara 20-30 tahun yang lalu ketika emak-emak yang sudah sepuh-sepuh hari ini atau yang sudah putra-putrinya gede-gede, kita bicara masa lalu. Wahai emak-emak, paling lama panjenengan pacaran berapa tahun? Ada yang lebih dari 10 tahun? Halo? Adakah? Di atas 5 tahun? Berapa ibu? Berapa tahun? Ya? 10. Kira-kira ibu, kira-kira, maaf, nyuwun sewu pangapunten. Kalau ternyata nyuwun sewu yang 10 tahun pacaran jadi suami ibu sekarang. Ya. Kalau ada seorang lelaki yang tajir melintir, pacaran sudah 5 tahun, 10 tahun. Tetapi ketika dijawil-jawil, yang kapan aku dirabi? Sekto. Padahal setiap hari ngomongnya ketika ngapel seminggu 3 kali, I love you. Aku cinta kamu, aku sayang kamu. Tapi ketika dijawil-jawil sudah 5 tahun loh pacaran, kapan aku dirabi? Engkau sik. Umurku sudah 20 tahun, engkau sik. Jalan 5 tahun lagi 10 tahun, umurku sudah 30 tahun loh yang. Peyang, kapan aku dilamar? Engkau sik, percaya. Ibu nyuwun sewu. Kalau menginjak tahun ke-12 panjenengan belum dilamar. Lalu kemudian nongol seorang pria yang mungkin gak seganteng, setajir pacar panjenengan dulu, mungkin ini maaf contoh saja. Yang sungguh-sungguh, kenal kira-kira setahun 2 tahun, sopan santunnya baik, bobot, bebet, bibitnya juga ketahuan baik. Baru kenal setahun 2 tahun, mengungkapkan isi hatinya ngelamar panjenengan, panjenengan pilih yang mana? Yang baru kenal 2 tahun atau yang sudah kenal 12 tahun ibu? Ya, pilih yang 2 tahun. Seperti tadi pagi, pilih yang sedas des war-wer itu tadi. Yang ada buktinya.
Ada realita konkretnya, bukan sekedar omong doang. Janji bukan sekedar janji, tapi janji yang diwujudkan. Itulah Allah panjenengan dan saya. Dia tidak saja pandai berjanji, tapi dia mewujudkan kasih-Nya bagimu dan bagiku. 2000 tahun yang lalu, dia mengutus putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yang sepakat katakan amin. Dia juga berimanuel atas rumah tanggamu, berimanuel atas pekerjaanmu. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita berusaha cari duit. Saya tadi barusan dengar dari Ibu Gembala, seorang yang saya kenal sekalipun tidak dekat, tiba-tiba dikabarkan kena kanker. Tadi pagi pun saya mendengar, ibu dari satu orang jemaat di tempat ini pun mengidap kanker otak. Kesulitan hidup ada di depan kita, tantangan hidup ada di depan kita. Tetapi Dia Allah yang tidak saja berjanji menyertai panjenengan, menyelamatkan panjenengan dan saya. Dia Allah yang sudah mewujudkan kasih-Nya. Dia berimanuel lewat pribadi Kristus Yesus Tuhan. Yang mengerti, yang sepakat katakan amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Dia menyatakan kasih-Nya, hari-hari ini pun dan hari-hari ke depan, kita juga tidak saja melihat, mendengar, tapi kita juga akan merasakan campur tangan Tuhan hidupmu, dalam setiap tantangan hidupmu, dalam setiap kesulitan hidupmu, dalam setiap kesehatan hidupmu, rumah tanggamu. Engkau akan merasakan, menikmati kasih Tuhan yang nyata. Yang sepakat katakan amin. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana kita merespon janji Allah itu, merespon wujud kasih Allah itu? Adakah timbal balik yang sepadan yang kita berikan kepada Allah? Kalau orang-orang Majus menemui Kristus, anak-anak Kristus, dengan membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai kado, sebagai hadiah, sebagai persembahan. Pertanyaan saya malam hari ini, kado apa yang panjenengan dan saya berikan hari ini? Menyambut Natal di depan kita, kado apakah yang sudah panjenengan dan saya siapkan? Yuk kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Ibu Wiwit akan bacakan bagi kita. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ada sebuah pujian yang diciptakan, dikarang oleh Insinyur Niko, lagu jadul, lagu waktu saya masih SD kalau nggak salah. Lagu ini berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Refrainnya berkata apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kalau cuman baca, dengar, gampang. Tapi melakukan firman itu yang gak gampang. Yang kata seorang pendebat di YouTube, sulit untuk kita melakukan firman. Tapi itu harus wajib hukumnya. Kita mengasihi Allah yang gak kelihatan. Apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-20.
Saya bacakan bagi kita sekalian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah, kok pelan banget, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Hari-hari ini jangan ngomong di luar sonono. Jangan ngomong di luar orang-orang di luar Kristus. Kita saja di tempat ini mungkin ada di antara penjenengan yang masih nyimpen akar pahit, kepahitan, luka hati, gak jauh-jauh. Mungkin dengan orang tua kita, sanak famili kita, mertua kita, menantu kita. Gak omongan satu rumah, bahkan saling melengos satu rumah. Gara-gara apa? Benci karena ada sesuatu hal. Mungkin mertua menghendaki anaknya lelaki dapat istri yang cantik, kaya, mapan, satu ras, satu suku. Ternyata yang dicintai oleh anak lelakinya jauh dari harapan, dan itu mengecewakan orang tuanya, mengecewakan mertuanya, yang mengakibatkan hubungan antara mertua dan menantu renggang. Tidak saja renggang, muncul salah paham yang terus berlangsung, sakit hati, luka hati. Kalau itu masih terjadi, gak bisa kita berkata aku mengasihi Allah. Pendusta, pembohong. Tidak jarang juga mereka yang sangat karib, sohib, sahabat kental. Saya sering katakan kepada anak saya, Dut, saya panggil anak saya dengan panggilan kesayangan, Idut. Jaga benar circle-mu, jaga benar persahabatanmu, karena seringkali Allah bisa pakai circle-mu, sahabatmu sebagai bagian masa depanmu. Jangan pernah punya motivasi ambil keuntungan dari persahabatanmu, tapi jaga benar persahabatanmu. Allah bisa pakai semuanya sebagai jalan Tuhan memberkati hidupmu. Tapi saudaraku, yang namanya sahabat seringkali dikatakan lebih dekat daripada saudara kandung. Betul ya? Yang namanya sahabat itu pasti kental, pasti intim, pasti dekat kayak perangko. Saya juga masih ingat wejangan petuah dari almarhum kedua orang tua saya. Kalau yang namanya falsafah Jawa berkata, kalau adoh iku mambu kembang, wangi, semerbak. Tapi kalau cedak mambu, mambu apa? Mambu tai, busuk. Tapi itulah persahabatan. Romantikanya persahabatan itu ya di situ itu loh. Seringkali karena kedekatan kita sering terjadi gesekan. Terjadi saling salah paham. Yang namanya sahabat itu dijalin, dibangun atas dasar kepercayaan. Bukan saling menguntungkan loh ya, mboten bukan loh ya. Persahabatan itu harus dibangun atas dasar kepercayaan. Salah satu mungkin berkata, sahabatnya, jeng tak kandani. Kemarin jeng Mince cerita sambil nangis. Tahu enggak? Suaminya ngutil duit perusahaan. Nangis mau dipecat. Tapi ingat loh ya, jeng Mince ngomong ke saya cuman dengan saya todil. Saya ngomong ke kamu, cerita hanya kepada kamu dan kamu. Janji lo ya, dikip lo ya, diumpetin lo ya. Kalau titip duit bisa kurang, benul
apa benar. Tapi kalau titip omongan cenderung tambah. Benar apa benar? Kita buka Amsal. Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala perkara. Kesusahan teman kita, sohib kita, kekhilafan keluarga teman kita, relasi kita, sahabat kita, ketika dicurhatkan ke kita, jangan kita sebarin omongan-omongan itu menjadi dagangan kita. Simpan baik-baik. Karena ketika kita ngobrol dengan orang lain, janji lo ya nggak ngomong, janji lo ya nggak ngomong, mulutnya disolatif, mulutnya dikunci. Yang namanya mulut, orang Taiwan bilang ciangkem ini nggak mau kalah sama genteng di atas rumah kita yang kena tiap hari kena angin puting beliung, kena hujan deres, bocor. Ciangkemnya juga bocor. Hati-hati, mulut yang bocor itu menyakitkan sesamamu, menyakiti sahabatmu, dan bisa membuat persahabatan itu berantakan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amsal pasal yang ke-17 kita baca lagi. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Seringkali orang tua kita, mertua kita, sahabat kita sudah saling mengampuni, tapi tiba-tiba apa yang sudah lama terjadi, sudah selesai, diungkit-ungkit lagi, dibuka lagi, diudal-udal lagi, muncul lagi yang namanya sakit hati. Dan hal itu membuat persahabatanmu, persaudaraanmu, relationshipmu cerai berai. Jaga persahabatanmu, jaga keluargamu, jaga hubungan dengan mertuamu, menantumu. Selama kita tidak bisa menjaga dengan orang-orang yang kita lihat di dekat kita, dusta, ngapusi, omong kosong kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan, malaikat di surga ngomong pret. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang gak kelihatan, kalau dengan yang kelihatan kita gak bisa mengasihi? Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa mengasihi saudara kita, teman kita, sahabat kita, mertua kita, menantu kita, kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? 1 Korintus 3:16, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci? Rawat dan jaga roh kita, jiwa kita, tubuh yang dikaruniakan Allah kepada kita, untuk kita bisa menikmati kasih karunia Allah, supaya lewat tubuh ini kita mempermuliakan Bapa. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri? Mengasihi diri kita bukan lalu setiap malam sebelum boim, sebelum bobok malam, panjenengan ngelus-lus kepala panjenengan sendiri, aku mengasihimu, aku mengasihi diriku sendiri. Nanti kalau terlalu lama dilus-lus rambutnya, kepalanya habis kayak rambut saya. Dilus-lus sendiri boten.
Mengasihi diri sendiri ketika engkau mulai memperhatikan kesehatanmu. Memperhatikan apa yang kau makan hari ini. Memperhatikan apa yang kau lakukan hari-hari ini. Yang masih seneng nongkrong, tidur malam, hati-hati. Temannya, sohibnya nongkrong itu rokok dan kopi. Betul apa betul Bapak-bapak? Betul. Akan terasa nanti. Kalau kita mulai sepuh, diparingi umur panjang, mulai terasa. Rokok, kopi yang berlebih kita konsumsi, tidur larut malam, membuat HEPA kita yang seharusnya mulai ngasuh sejak jam 10 malam, gak istirahat. HEPA ini berat loh kerjanya, tapi kalau gak pernah ngasuh, satu saat nongol sirosis hati, panjenengan akan nyesel. Kenapa dulu gaweanku nongkrong? Yang hidup sehat pun kena. Siapa enggak kenal Pak Putut Jatmiko? Sedikit banyak saya kenal beliau. Enggak ngerokok, enggak senang nongkrong, enggak senang mabuk-mabukan. Kena jantung. Harus pasang ring. Itu yang hidup sehat. Apalagi yang tiap harinya palpul, basbus. Gak ada ayatnya bro ngerokok, betul. Ayat rokok itu hanya adanya di SPDU. Di Alkitab kita sampai jambul wanen, sampai botak rambutmu gak akan ketemu, dilarang merokok, jangan merokok. Kita akan melihat hasilnya nanti di kemudian hari. Jaga apa yang kau makan. Kasihi dirimu dengan jaga apa yang kau makan. Jaga kesehatanmu dengan terus rajin olahraga. Omong kosong ketika engkau tidak bisa menjaga kesehatanmu, mengasihi dirimu. Engkau bisa mengasihi saudaramu, terlebih mengasihi Bapa yang gak kelihatan. Yang mengerti katakan amin. Kita orang Kristen bukan orang Kristen yang hidup dengan teori. Kita harus praktek dan praktek yang mengerti katakan amin. Kesimpulannya, jadilah saksi akan kebesaran kasih-Nya dan sebarkan kasih-Nya kepada dunia di sekitar kita sehingga hidup kita membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Kalau 2000 tahun yang lalu para Majus membawa emas, kemenyan dan mur. Saya rindu ajak Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini bawa persembahanmu yang paling berharga, yaitu hatimu. Hati yang mengasihi, hati yang mau mengampuni. Kalau mungkin hari-hari ini engkau masih terlibat pertentangan dengan keluargamu, dengan orang tuamu, sanak familimu mungkin, mertuamu, menantumu, sahabatmu, temanmu, relasimu. Firman Tuhan berkata, tiba waktunya hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak. Dan hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapak. Ayat ini berbicara tentang pemulihan keluarga yang harus terjadi hari ini, yang harus kita berikan hari ini. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sulit untuk kita mengampuni mungkin mertua kita, orang yang sudah melukai hati kita. Sulit bagi kita untuk mengampuni siapapun yang sudah membenci kita. Tapi malam hari ini kita mau belajar pada satu pribadi bernama Yesus Kristus. Dia yang Allah yang maha mulia itu dicaci maki,
diolok-olok, diludahi, dihujat, dipukul, disesah, dipaku, ditombak, bahkan mati di atas kayu salib. Toh di ujung kematiannya dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Sakit hatimu, dia yang beban, dia yang bungkus, dia yang terapi malam hari ini. Dan mulailah nongol di dalam hatimu, muncul dalam hatimu pengampunan demi pengampunan. Jangan pernah ingat lagi luka hatimu. Jangan pernah ingat lagi masa lalumu yang menyakitkan hatimu. Persembahkan hatimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Terima kasih Tuhan. Ada beberapa waktu, beberapa saat kita untuk ambil keputusan. Keputusan untuk mengampuni, untuk mengeluarkan kata-kata pengampunan. Bawa hatimu, bawa hatimu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Bangkit berdiri bersama-sama, naikkan pujian ini dan katakan, bawa hatimu, hati yang hancur, hati yang hancur di bawah kakinya, perbaiki hubungan, bangun kembali, bangun kembali hatimu yang sudah rusak. Haleluya. Ini persembahan kami Bapa. Yesus
kami pulang dengan berkat dari Tuhan. Malam hari ini adalah malam yang spesial buat kami. Kami diubahkan oleh Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang hidup di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan. Hati kami haus dengan lapar akan Engkau Tuhan. Kami bukan hanya mengisi waktu 2 jam di sini tanpa menghasilkan apapun Tuhan. Hari ini pesan begitu jelas, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu peduli bagi kehidupan kami. Mari angkat tangan. Kira kasih kira kata-kata kasih kira kata-kata kasih kira. Kira Hena kata kasih kira. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Kami begitu haus akan Engkau. Tidak bisa dipisahkan Tuhan hidupku dengan karya penebusan-Mu bagi kami Tuhan. Biarkan pikiran kami terus dibenamkan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau memikirkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran yang kotor, pikiran untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kami. Tapi kami mau belajar pengandalan diri, hidup dalam kasih-Mu, terus memandang kebaikan-kebaikan Tuhan. Pandanglah terus kebaikan Tuhan sambil angkat tangan. Tuhan, kami memandang kebaikan-Mu. Engkau begitu baik bagi kami. Engkau merancang sesuatu yang baik bagi kami. Meskipun kami hidup seorang diri, membesarkan anak-anak, Tuhan memberkati kami.
Kami kehidupan kami yang tidak tentu Tuhan, pendapatan tidak tentu, pekerjaan juga tidak tentu Tuhan. Kami tahu Tuhan memberi kehidupan bagi kami. Kira kasih kira kata kasih lebih kuat menyembah. Kira kata kasih kira kata kara. Kura mama 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 kira kata kara kata. Kina lama 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 lama. Kura mau sekenakan lebih kuat menyembah menyembah. Kura makasih kira kata kasih. Hati Tuhan tergerak, hati Tuhan tertuju dengan imanmu, dengan imanmu. Kira kasih kira kalaba kalaba kalaba. Kira mora 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 mora. Kira rara masih kira mata kasih kira baka. Kura mala 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 mala. Kira mala masih kira baka laba. Mari kita angkat tangan. Tuhan, inilah hidupku yang aku pertaruhkan di dalam hidupmu. Karena kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami yang ada di perjalanan hidup, mungkin ada yang 50, 60 tahun. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita. Siapa yang percaya Tuhan memelihara kita? Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan memelihara hidupmu. Memelihara hidupmu. Sekira bakalah. Kau tidak bimbang dengan keadaan. Kau tidak bimbang dengan situasi. Setiap hari Tuhan memberikan kesegaran roh, kesegaran hidup kita, kesegaran terus dalam hidup kita. Kira bakal sekira katakan Tuhan memberkati umat-Mu. Hari ini mereka mempercayakan hidupmu kepada mereka, kepada Engkau Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur. Kami terus gandol dengan-Mu Tuhan. Situasi apapun kami gandol dengan-Mu Tuhan. Dengan iman kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakitmu sembuh oleh Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apalagi barang kecil Tuhan, Engkau mengadakan makan minum setiap hari. Kami percaya Tuhan mencukupkan setiap hari. Kebutuhan kami setiap hari Tuhan cukupkan. Kebutuhan kami setiap hari Tuhan cukupkan. Turunkan tangan. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, pesan Tuhan buat kami untuk kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Lebih mengasihi diwujudkan dengan saling mengasihi beberapa orang, mengasihi family, mengasihi orang tua. Lebih lagi Tuhan, taruh lagi buat kami Tuhan, kehausan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita dengan baik. Dan sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu satu ayat yang akan diambilkan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa, kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam nama surga, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami aturkan kehadirat. Kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh Kau berikan hari ini buat setiap kami Bapa. Firman itu menguatkan kami bahwa untuk kami merespon kasih-Mu, salah satunya dengan kami mengembalikan, salah satunya dengan kami membalas cinta kasih-Mu, dengan kami memberikan persembahan ini. Kami tahu persembahan ini jauh dari sempurna Bapa, tapi ini kami persembahkan dengan hati. Ini kami persembahkan dengan segenap hati kami. Kami belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang tergerak untuk memberikan yang terbaik. Engkau berkati kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati setiap usahanya. Apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan ini, Engkau yang buat berhasil. Hasilnya Engkau buat berlipat-lipat kali ganda. Dan biarlah hasilnya pun kami belajar kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percaya untuk boleh mengelola persembahan ini. Engkau yang memberikan hikmat surgawi Bapa.
Biar kiranya setiap kebijakan, setiap apapun yang dia rencanakan untuk mengelola persembahan ini, semuanya bersumber daripadamu saja. Dan persembahan ini sungguh-sungguh bisa terpakai untuk pelebaran sayap kerajaan gereja Bait Kudus, semakin mengembang ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, sampai semua orang terberkati dengan adanya gereja ini. Kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami akan memberikan persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan pujikan dari pulau dan benua, glori kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penerus. Sekali lagi Gloria. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa bagi kotak doa. Kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat bersyukur di tengah ibadah. Kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin kurang makan, mungkin kurang sehat dalam hidup. Dan mereka dengan berani menulis segala permohonannya. Dan dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami meletakkan pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan ajaib, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Kami bersyukur Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Sehingga ke depan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, segala beban persoalan kami dilepaskan. Umat Tuhan bersuka cita. Kami berdoa untuk Ibu Sri yang akan mengalami operasi, Tuhan jamah, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dengan sempurna. Anak-anak yang keterbelakangan ataupun anak-anak yang menghadapi masalah Tuhan menjamah menjadi sesuatu yang baik, menjadi baik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga saat ini bersama sepakat dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Markus 6 ayat yang ke-12, Yakobus pasal 6 ayat yang ke-12 Tuhan. Di situ kami percaya seluruh pengharapan pengikutan kami kepadamu Tuhan didasarkan karena firman, kebenaranmu. Jika di antara kamu yang sakit dan mengolesi minyak, dalam nama Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan. Kuasa Tuhan terjadi, kuasa Tuhan terjadi, kuasa bilur darah Yesus terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita menyembah kurapa papa. Sambil kita angkat tangan. Kira kata kasih kira kalama kasu. Mari kita sembah. Kira nama Tuhan suka kita menyembah. Kami berdoa untuk Natal anak-anak, kami berdoa untuk Natal ibadah raya tanggal 25
yang akan dilayani oleh hambanya pendeta muda Yusuf Kalalufna Tuhan, yang dari Ambon. Tuhan memberkati, Tuhan terus meneguhkan, sehingga apa yang dibicarakan, apa yang Tuhan nyatakan buat umat-Mu itu tepat adanya Tuhan. Segala sesuatu tepat adanya Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menyampaikan setiap firman Tuhan. Tidak hilang begitu saja, tetapi Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Juga Natal di anak-anak, Natal di Komsel, terus Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat sukacita, damai sejahtera, penyertaan dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan mengalir dan terus ada di dalam hidupmu. Sadar atau tidak, engkau hidup karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Yesus, Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih.